protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kesempatan kita beribadah yang kedua ini kita akan tinggalkan sementara apa yang menjadi masalah persoalan saudara. Saudara harus berpusat, berfokus hanya untuk memuliakan nama Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berperkara kepada saudara-saudara semua. Masalah boleh terjadi, tetapi kalau kita menyerah dan berserah kepada Tuhan, Dialah yang akan menyelesaikannya semua. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk sebentar. Firman Tuhan berkata, dengan tenang jiwaku menantikan Allah, dari Dia saja keselamatanku. Hanya Dia yang melindungi dan menyelamatkan aku. Ia pembelaku, aku takkan goyah. Dialah Allah yang memberi aku keselamatan dan kehormatan. Dialah pelindungku dan pembelaku yang kuat. Kita percaya saat kita tenang dekat dengan Tuhan, ada sesuatu yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita secara luar biasa. Amin saudara. Mari kita akan naikkan pujian ini tenang sambil kita menikmati hadirat Tuhan. Rindukan aliran kuasa Tuhan bekerja dengan begitu dahsyat saat engkau menyembah Tuhan, saat engkau menghampiri Tuhan. Haleluya. Dia Bapa yang mendengar seru hatimu. Bersama-sama kita naikkan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari bersama kita bangkit berdiri. Haleluya. Rasakan kuasa Tuhan yang mengalir atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Apakah mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir, mari angkat kedua tanganmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan, mengalir kuasa. Rasakan aliran kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang sungguh memulihkan hidupmu. Bahkan Dia sanggup untuk menyembuhkan. Roh Kudus bekerja atas kami. Haleluya. Katakan dengan penuh iman, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia,
sungguh ketika hati kami dekat dengan Engkau, kami merasakan menikmati keteduhan di dalam jiwa kami. Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan pemulihan yang baru, Engkau memberikan kesembuhan yang baru, Engkau memberikan pembelaan bagi kami, Engkau menguatkan setiap kami, bahkan Engkau mengaruniakan Tuhan kehormatan dan keselamatan bagi kami yang rindu mendekat dan mendekat dengan Engkau. Siang hari ini kami tidak mau lewatkan waktu yang begitu indah dan begitu dahsyat untuk kami menikmati aliran kuasa dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi ada di tempat ini, ada dalam setiap hati kami, sehingga setiap kami menikmati akan perjumpaan dengan Engkau. Tidak ada satu kuasa yang bisa membendung untuk kami menikmati akan kuasa yang daripada tempat yang maha tinggi. Kami terima itu Tuhan, kami buka hati kami di dalam nama Yesus yang membuat kami siap untuk memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Yesus, nama yang layak untuk ditinggikan bagi setiap kami yang percaya berkata amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tinggi namamu dipuji. Amin. Mari kita akan bertepuk tangan dan bersorak-sorai bagi Allah kita. Dasar dari yang harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Amin. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama siapa? Bersama Roh. Ku pasti menang tinggi. Amin. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Haleluya. Amin. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Bersama Roh Kudus, bersama Roh, pasti menang Tuhan. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak bersama, sorak, hey hey hey, dengan
Allah yang dahsyat. Amin, saudara. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Dia Allah yang hebat. Katakan lagi saudaraku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, kita tidak menjadi takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita naikkan pujian ini dengan penuh iman, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir di dalam hidup kami, dalam segala kondisi hidup kami Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Karena apa saudaraku? Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jesus, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai hidupku, amin, tiba-tiba datang hari-hari ini, percayalah Dia ada di sisimu. Terima kasih Tuhan. Katakan lebih lagi, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bersama-sama katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari angkat kedua tanganmu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Jesus, haleluya. Kami tetap percaya sampai hari ini kuasa-Mu itu nyata dan dahsyat, dan kuasa-Mu itu yang memungkinkan kami tetap dapat berdiri di tempat ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk hadir-Mu. Terima kasih untuk urapan-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami. Sejenak kami tidak duduk diam, menikmati sabda kebenaran firman. Jamah hati kami, pikiran, jiwa, dan roh kami. Untuk kuasa firman bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kembali selama sepekan kita diberi kesempatan oleh Tuhan dapat menikmati kehidupan ini. Dan kembali di hari Sabat ini kita berada di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Karena itulah kerinduan kita, senantiasa hidup memuliakan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tidak cukup hanya seminggu sekali kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan selalu hadir setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita. Kiranya kesempatan seperti siang hari ini menjadi kesempatan yang betul-betul kita pakai untuk konsentrasi penuh, menikmati kehadirannya, menikmati baitnya, menikmati kasihnya, menikmati sabdanya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada siang hari ini saya mengambil tema, mengangkat tema dari renungan yang akan saya bawa dengan judul Mengalami Hidup yang Berkemenangan. Mari kita akan bersama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai ayat 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39, demikian dikatakan firman Tuhan. Ayat 31 saya mulai baca dari kitab Roma pasalnya yang ke-8. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Beberapa hari yang lalu saudara kita merayakan hari raya, dan itu merupakan puncak kemenangan bagi mereka. Selama beberapa saat mereka menjalani puasa, dan itu tentunya momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka, dan dilakukan dan mereka alami itu setahun sekali. Artinya setiap setahun sekali mereka mengalami kemenangan atas beberapa saat
setelah mereka melewati masa-masa puasa dan sebagainya. Kemudian dirayakan dalam acara besar Idul Fitri, yang artinya kembali ke fitrah, kembali nol, kembali dari ke asal. Sehingga dimungkinkan setiap orang yang merayakannya itu betul-betul mengalami kemenangan. Setahun sekali terjadi. Saudara-saudara yang kekasih, hidup yang berkemenangan adalah dambaan setiap orang. Tetapi tidak semua orang mengalami hal yang demikian. Setelah mereka merayakan hari raya dan menyatakan kembali ke nol, kembali ke fitrah, ke fitri, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami. Apakah mereka masih mendeklarasikan kemenangan itu? Apakah mereka masih betul-betul hidup ada di dalam kemenangan itu? Kebenaran firman Tuhan selalu menyatakan, bahkan beberapa waktu yang lalu ketika saya membawakan renungan berangkat dari 1 Korintus 15 berbicara tentang salib dan kebangkitan Kristus. Ketika kita hidup dan menghidupi kebenaran firman Tuhan melalui peristiwa salib dan kebangkitan Kristus, itulah puncak iman percaya kita untuk mengalami kemenangan. Sadar atau tidak, sekali lagi itulah puncak kemenangan orang Kristen, anak-anak Tuhan. Dan diharapkan ketika kita benar-benar sudah hidup ada di dalam kemenangan dan sudah tidak lagi di bawah hamba dosa, di bawah kendali kuasa dosa, hendaklah kita menjadi hamba kebenaran. Kemerdekaan dan kemenangan itu betul-betul terrealisasi dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Bukan hanya momen-momen tertentu. Baru kita mengalami kemenangan, baru kita rayakan kemenangan itu. Seharusnya lah hidup kekristenan dipenuhi dengan perayaan kemenangan setiap saat, setiap hari. Saudara dan saya berhasil berada di tempat ini, itu juga satu bukti kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Kemenangan atas apapun, kemenangan atas kemalasan kita mungkin. Karena ketika kita mau ada hasrat, mau datang beribadah, ada hal-hal yang mengganggu kita, ada hal-hal yang menghalangi kita. Ada hal-hal yang membuat kita ragu untuk melangkahkan kaki menuju ke rumah Tuhan. Kita kalahkan itu. Tuhan berikan kemenangan. Bahkan setiap hari, setiap saat Tuhan nyatakan kemenangan demi kemenangan itu kepada kita. Oleh sebab itu selalu saya tekankan, kekristenan, iman Kristen tidak bisa lepas dari salib Kristus dan kebangkitan Kristus, karena sekali lagi itu adalah puncak iman kita untuk benar-benar mengalami kemenangan yang sejati, disadari atau tidak. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena sampai hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari bahwa hidup yang kita hidup ini adalah hidup anugerah, adalah anugerah Tuhan yang seharusnya kita rayakan. Karena kemenangan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Kemenangan atas segala kelemahan tubuh kita, kemenangan atas segala tantangan cobaan yang terjadi, yang terus menerpa kehidupan kita. Kita selalu menunggu hal-hal yang spektakuler kita alami. Baru kita deklarasikan, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Benar-benar memberikan kemenangan kepada saya. Karena saya diberkati ini, karena saya diberkati itu, karena saya sukses di sini, karena saya berhasil di situ. Padahal Tuhan nyatakan itu
detail dalam kehidupan kita, sampai kepada hal-hal yang paling kecil, sederhana, dan sepele. Pernahkah kita menyadari hidup yang seperti ini? Hidup yang penuh dengan kemenangan. Dan tentunya ketika kita sadar, selalu ada alasan bagi kita setiap hari, setiap saat untuk bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak perlu menunggu event-event tertentu, tidak perlu menunggu momen-momen tertentu, tidak perlu menunggu peristiwa-peristiwa besar keagamaan yang selalu kita rayakan di tempat ini. Setiap hari Tuhan nyatakan itu. Saudara-saudara, berangkat dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, kita perkatakan pada siang hari ini. Tuhan ingin saudara dan saya benar-benar tidak saja memahami hidup yang ditebus ini adalah hidup yang berkemenangan. Tidak saja konsep-konsep semuanya itu hanya melekat di kepala dan otak kita menjadi pengetahuan Alkitab. Tuhan menghendaki semua prinsip kebenaran firman Tuhan ini tertanam di dalam kehidupan kita, menjadi rema, dan kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup yang berkemenangan. Di dalam perikop yang kita baca tadi, terkutip dari ayat 31 dan 32. Hidup yang berkemenangan itu letaknya di mana? Letaknya bukan pada saat kita dapat lotre, dapat nomor, dapat arisan, bukan. Momen kita mengalami kemenangan dan kita syukuri itu sebagai berkat Tuhan, itu terletak pada keyakinan kita bahwa Allah itu di pihak kita. Itu saudara-saudara. Hidup berkemenangan itu terletak pada keyakinan bahwa Allah ada di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, pertanyaannya siapa yang melawan kita? Ada momen-momen tertentu, ada saat-saat tertentu kita tidak mampu menghadapi kenyataan hidup, realita hidup dengan berbagai macam tantangan. Hidup ini sebuah peperangan. Hidup ini sebuah pertempuran. Tetapi lawan kita tidak sedang melawan darah dan daging. Lawan kita bukan menantu kita, bukan mertua kita, bukan besan kita, bukan tetangga kita. Kita sedang menghadapi peperangan rohani. Kita melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat yang terus tanpa kita sadari mengintimidasi kehidupan kita, supaya kita ini tidak lagi dapat menikmati hidup yang penuh kemenangan. Salah satu caranya adalah mengambil damai sejahtera kita. Kenapa kita berpikir terlalu jauh untuk mencapai kenikmatan, untuk memenuhi kebutuhan perut kita, supaya dapat menikmati makanan dengan babi hong, apalagi. Tetapi selama kita menghadapi bayem, kangkung dicelup banyu panas, doletno sambel enak epor, hal-hal semacam itu pernahkah kita syukuri? Kita tidak perlu merasa terus dikejar-kejar oleh sesuatu, hanya ingin mencapai kesempurnaan ideal manusia. Sampai akhirnya kita dibenturkan dengan hal-hal yang membuat kita tidak sadar. Dari perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang sederhana, ternyata Tuhan sudah nyatakan pemeliharaannya kepada kita. Bukankah itu wujud kemenangan yang harus kita rayakan setiap saat? Tuhan di pihak kita. Tuhan selalu ada untuk menyatakan keterpihakannya kepada kita. Yang kedua, kalau kita lihat dan terkutip
di ayat 33 dan 34. Sadarilah, hidup berkemenangan itu terletak pada keyakinan, bukan saja bahwa Allah itu sebagai apa tadi? Di pihak kita, tetapi dia juga sebagai pembela kita. Tapi jangan disalahartikan. Kalau kita geger ngelabrak tonggo terus, oh Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Ini bukan menjadi alasan untuk melakukan hal-hal yang konyol seperti itu. Ada saatnya kita menghadapi kondisi seolah-olah kita terus didakwa, dituduh. Sehingga kita benar-benar seperti yang saya katakan, kita tidak dapat menikmati hidup berkemenangan. Selalu ada alasan iblis untuk mencerca kita, menuduh kita, mendakwa kita. Ayo, kowe wis nglakoni koyok ngene, mangkane koyok ngene. Kamu tidak memelihara adat, kamu tidak memelihara tradisi keluarga, makanya muncul cilaka seperti ini gara-gara kamu. Durung wayahe metu 40 dino malah keluyuran. Wis dibilangi, kalau mau ngubur salah satu anggota, jangan lupa mecah duren, mecah semongko, nandur lele dan sebagainya. Saya kira koyok ngene iki piye? Kita terdiam, tak berdaya menghadapi hal-hal semacam itu. Padahal kita bisa melawan, tanda petik, dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ketika hal-hal semacam itu menyerang kehidupan kita, Tuhan pembela kita. Ketika seolah-olah ada semacam serangan yang mencoba untuk mengkutuk kita, Tuhan adalah benteng kita, Tuhan pembela kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tapi jangan nantang, santai tenang ora apa-apa. Oh, Tuhan pembela kita. Dalam kondisi-kondisi semacam itu, nyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Puncak keselamatan saya bukan terletak pada semangka, lele atau apa, tapi dari Tuhan Yesus Kristus. Puncak keselamatan saya bukan karena saya salah menempatkan rumah saya menghadap mana, sesuai dengan Hong Shui, Feng Shui, Pan Shui atau apapun. Tetapi keselamatan saya hanya daripada Tuhan. Seharusnya lah iman itu dinyatakan ketika ada tuduhan, dakwaan, karena ada backing yang selalu ada di pihak kita. Tuhan, saya diancam seperti ini Tuhan, mau disantet Tuhan, mau diguna-guna Tuhan. Pegang firman Tuhan. Alami kemenangan ketika saudara dan saya sadar bahwa Tuhan di pihak kita dan siap membela kita. Yang terakhir, hidup yang berkemenangan itu terletak pada keyakinan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Kasih Tuhan itulah yang membentengi kita untuk tetap dapat hidup berkemenangan. Saudara-saudara yang kasih, kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada siang hari ini, kiranya selalu memotivasi kita untuk dapat menikmati hidup penuh dengan kemenangan. Sudah tidak ada lagi ancaman dan intimidasi yang membuat kita tidak lagi berdaya untuk menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Atas nama apa? Kelemahan tubuh, sakit penyakit, pencobaan, tantangan, saingan, dan sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih, panggilan Tuhan Allah bagi umatnya melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib
Itu adalah dasar kemenangan kita. Karena Ia memberi hak istimewa bagi kita. Dan Dia pun telah melakukan segala sesuatu bagi kita. Dan membela kita. Kasih Kristus adalah jaminan kekuatan kita yang memberi kemenangan. Karena Ia memastikan bahwa tidak akan ada kuasa apapun yang dapat mengalahkan kita. Lalu bagaimana kita mewujudkan kemenangan yang telah disediakan Allah bagi kita? Melalui pengorbanan Kristus itu. Tidak lain adalah mari kita membangun tekad untuk hidup sebagai umat kesayangannya. Yang hidup dengan penuh kesadaran bahwa pengorbanan Yesus Kristus menjamin hidup kita. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Kita. Kita harus meneguhkan diri dengan keyakinan bahwa pengorbanan Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah yang kuat atas kita. Sehingga Ia membela kita dan menjadikan kita sebagai pemenang atas segala kuasa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan 2 Korintus 4:16-18. Jangan putus asa, tetap mengucap syukur dan arahkan perhatian hanya kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan meneguhkan kita menjalani kehidupan yang penuh misteri ini. Saudara tidak sedang menjalani kehidupan yang penuh misteri, tetapi kehidupan yang penuh kepastian. Karena kemenangan demi kemenangan selalu Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jalani kehidupan tanpa keraguan dan penuh kepastian bahwa Yesus bersama dengan saudara dan saya. Setiap langkah Tuhan sediakan kemenangan. Setiap langkah Tuhan sediakan kemenangan demi kemenangan. Tuhan sediakan untuk kita alami dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang selalu membuka hati, pikiran, jiwa, dan roh kami untuk melihat dengan iman bahwa Tuhan selalu hadir menyapa kehidupan kami, untuk menyatakan perhatian-Mu, kepedulian-Mu kepada kami. Dan Tuhan selalu menyediakan hal-hal yang ajaib. Dan itulah yang Tuhan nyatakan. Supaya hidup ini benar-benar hidup tidak lagi di bawah bayang-bayang rutinitas yang membuat hidup tidak ada gairah dan semangat. Tetapi hidup penuh pengharapan, hidup penuh dengan dinamika. Karena dinamika Roh Kudus selalu ada dan bekerja dalam kehidupan kami untuk menyediakan kemenangan demi kemenangan atas segala tantangan cobaan yang kami hadapi, atas apapun, termasuk kelemahan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu ya Roh Kudus menjadi rema dalam kehidupan kami. Tidak mengendap sampai pada batas pengetahuan Alkitab di kepala kami, tetapi benar-benar menjadi firman yang hidup di dalam hidup kami dan menghidupkan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, siang hari ini ada beberapa penekanan untuk warta jemaat. Yang pertama,
berkaitan tentang penerimaan keanggotaan baru atas nama Saudara Febrian Valentino Cahyatama telah menjadi bagian dari keluarga Gereja Isa Al-Masih Kudus sejak hari ini, dan selamat bergabung. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kalau ada bisa berdiri. Ada? Oke, itu yang di atas ya. Iya. Tuhan berkati ya, Febri. God bless. Puji Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, berkaitan tentang katekisasi baptisan air periode yang kedua. Rabu tanggal 10 Agustus 2022 akan dimulai pada hari Selasa 17 Mei dan pada hari Kamis 19 Mei pukul 17. Ya, sementara ini di ruang pantry lantai 2 di belakang mimbar kita ini. Ya, untuk minggu-minggu berikutnya diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul yang sama, yaitu 17 atau 5 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, ya selam. Apabila sudah siap, jangan tunda lagi. Silahkan ya hadir bergabung dalam setiap pelajaran katekisasi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, berkaitan tentang dua berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa di surga. Yang pertama, Bapak Hendra Prawira dalam usia yang ke-77 tahun, meninggal pada hari Jumat 29 April pukul 22 dan dimakamkan pada hari Rabu tanggal 4 Mei pukul 10 dari Yayasan Dharma Kudus ke pemakaman Darussalam ya, yang dilayani oleh GKMI Kenari. Kemudian yang kedua, berita duka yang kedua, yaitu Bapak Yakob Willy Prasetya dalam usia yang ke-78 tahun, meninggal pada hari Senin 2 Mei pukul 16 dan dikremasi pada hari Rabu 4 Mei pukul 12 dari Yayasan Dharma ke Krematorium Darussalam yang dilayani oleh Gereja Isa Al-Masih Kudus. Untuk info lebih detailnya saudara bisa lihat di warta minggu ini. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan senantiasa. Penekanan yang berikutnya, kalau siang hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir atau mengikuti di dalam peribadahan di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada, baik yang di bawah ataupun di atas, bisa dipersilahkan untuk berdiri sejenak. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir, silakan berdiri. Ada? Jangan malu-malu ya. Oke, ada di depan. Oke, kita kasih aplaus. Silakan berdiri dulu. Ya, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, kalau tidak ada yang lain, Tuhan berkati ya. Yang berikutnya kita akan berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Mei. Silahkan bisa berdiri, baik yang tercantum di warta ataupun yang belum tercantum di warta. Boleh dipersilahkan untuk berdiri. Ada, kita akan berdoa. Oke, ada satu, depan Jessica, Juan, aduh yang atas enggak kelihatan ya karena pakai masker ya. Pak Joni ya. Oke. Baik.
Ya, kita akan bersama-sama berdoa saudara untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kehadiran kami di dalam dunia bukan tanpa maksud dan tujuan ilahi. Kehadiran mereka ada tujuan yang sangat mulia, agar janji-Mu tergenapi dalam sepanjang kehidupan mereka, sehingga di hari yang paling berbahagia itu mereka tidak pernah bisa melupakan karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan yang sangat spesial di hari ulang tahun mereka. Engkau mengaruniakan berkat yang terbaik, Engkau mengaruniakan berkat yang terindah. Ada harapan-harapan baru yang mereka bisa capai bersama dengan Tuhan dalam seluruh aspek hidup mereka. Itu yang membuat mereka makin mengasihi dan mencintai Tuhan, bahkan mendedikasikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Pemilik masa depan. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas kehidupanmu mulai siang hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan satu lagi berdoa saudara untuk saudara kita yang sedang bergumul untuk kelemahan tubuh mereka. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Setelah itu nanti Bapak Gembala akan menutup kita di dalam doa. Di akhir ibadah kami siang hari ini, kami sepakat, kami sehati, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menanti-nantikan pemulihan, kesembuhan, baik lahir ataupun batin. Bapa, kami sepakat, kami berdoa dari tempat ini, kiranya tangan Tuhan yang tidak kurang panjang menjamah hidup mereka, menguatkan mereka, membesarkan hati mereka, agar mereka tidak merasa sendiri berjuang di dalam menghadapi kelemahan tubuh mereka. Tapi dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, dalam kondisi lemah tubuh sekalipun, Engkau Tuhan yang setia. Engkau berkata, aku menggendong engkau sampai masa putih rambutmu. Artinya engkau selama-lamanya setia di dalam menantikan, bahkan engkau selalu hadir dalam segala kondisi hidup mereka. Biarlah apa yang menjadi kerinduan saudara kami, apa yang menjadi harapan mereka, kiranya Tuhan mendengar, sehingga hari ini, siang ini, mereka memperoleh kekuatan yang baru, mereka memperoleh pengharapan yang baru, mereka memperoleh pemulihan yang baru, bahkan mereka memperoleh kesembuhan yang baru. Di dalam nama Yesus, walaupun bertahap, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang terus bekerja dengan progres ilahi yang sungguh dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya ajar untuk mereka dan kami tetap mengucap syukur dalam segala keadaan hidup kami. Berkati mereka, kuatkan mereka, sentuh hidup mereka, peluk mereka Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau tidak pernah membiarkan mereka. Engkau selalu ada dalam hidup mereka. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri saudara. Saya persilahkan Pak Lukas. Sungguh kami bersuka cita Tuhan. Kami tahu bahwa pada saat ini Engkau hadir di tengah-tengah ibadah. Bahkan Engkau sendiri yang memberkati kami semua. Sehingga kami apabila sebentar meninggalkan rumah-Mu, kami akan tetap kuat, kami tetap bersuka cita, kami tetap akan bisa memuliakan nama Engkau.
sebab yang menyertai kami jauh lebih besar dari kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menikmati satu puji-pujian, guna hormat, kemuliaan bagi nama Engkau. Kami juga bisa merasakan melalui hamba-Mu, Engkau pakai untuk menjadi berkat dari Tuhan untuk kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau akan menteraikan kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga Engkau akan memberikan kekuatan untuk kami tetap tegar menghadapi apapun juga. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Hari ini pun kami boleh menyerahkan persembahan yang kami tahu bahwa semua itu asalnya dari Tuhan. Engkau memberkati kami sehingga memungkinkan hari ini kami jemaat-Mu bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Demikian juga kami boleh mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Kami percaya kalau kami sertai dengan hati yang tulus, dengan jujur, maka kami akan mendapatkan berkat yang berlimpahan dari Tuhan kami Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bukti dari segala yang tak kulihat, memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara